guys, hari ini saya mau review raised bed saya yang baru. Jadi saya beberapa waktu ini membangun struktur baru untuk raised bed. Raised bed saya yang lama itu ternyata ada kekurangan ya, karena terbuat dari papan sehingga dia gampang rusak, gampang lapuk gitu. Oleh karena itu saya memodifikasi, mengatur ulang space di kebun saya ini dengan membangun struktur baru untuk raised bed. Dan saya buat 2 tingkat ya, dan di bawahnya saya gunakan 2 chamber ini ya, ada beberapa sekat di sini sebagai ruang komposter dan storage, penyimpanan. Jadi kali ini saya mau review dulu tentang raised bed ini. Jadi raised bed ini saya buat dengan ukuran tingginya sekitar 1 meter. Jadi pada prinsipnya sampai ke dasar itu cuma sekitar 70-an atau 80 cm dengan ukuran sekitar 70 cm dan panjang sekitar 3 meter. Jadi ini panjangnya sekitar 3 meter dan lebarnya sekitar 70 cm. Nah, dindingnya ini dari hebel bata aerasi yang saya cuma aci saja, pakai semen, lapis semen, kemudian saya cat pakai bahan waterproof. Nah ini rencananya akan saya desain secara khusus. Jadi tidak serta-merta saya langsung timbun media tanam di sini, tapi saya akan membuat lapisan tertentu dengan menggunakan rock wool. Jadi di sini nanti akan saya alasin rock wool di paling dasar. Nah, baru kemudian media tanamnya di atas. Rock wool itu nanti gunanya untuk menyerap air, baik air dari menyiram atau air hujan, itu akan diserap oleh rock wool. Kemudian akan disimpan sebagai cadangan air, dan sisanya akan dibuang melalui drainase ke saluran air. Dari sistem ini, kemudian saya gunakan pipa. Jadi pipa ini berfungsi untuk menyalurkan air, kemudian membuangnya melalui pembuangan. Ini ada rock wool yang saya akan gunakan untuk alas di sana dasar. Jadi ini merupakan material peredam sebenarnya, atau biasa digunakan mungkin untuk para petani hidroponik. Jadi ini pipa-pipa bekas ini saya bolong-bolongin gitu ya, untuk menyerap lebih banyak air sehingga cepat dialirin ke lubang pembuangan. Jadi kemudian akan kita mulai susun di dalam, supaya kemudian nanti tinggal dibuang ke saluran. Nah, ini kita pasangnya seperti ini supaya air-air yang ada di dasar nanti akan cepat mengalir ke lubang pembuangan. Jadi air yang ada di dasar nanti, kelebihan airnya yang tidak terserap oleh rock wool akan terbuang di dasar. Jadi kita pasang aja pipa seperti itu, dan ini pipa-pipa bekas ya, pipa-pipa sisa yang kita manfaatin dan kita tidak perlu buang. Oke, ini kemudian kita angkat satu-satu ya. Setelah kita potong rock woolnya, kita akan pasang di menutupi permukaan raised bednya. Jadi raised bed nanti kita susun dari sana. Nah, seperti inilah penampakannya setelah kita
isi dengan rock wool ya. Kemudian saya sisakan di sini untuk semacam bak kontrol ya, untuk memantau kondisi air yang diresap, yang diserap kemudian dibuang. Nah, setelah ini kita akan tebar media tanam di atasnya. Jadi guys, ini tanahnya hitam. Bukan karena tanahnya hitam ya, sebenarnya tanahnya nih merah, tanah merah gitu. Dulu dasarnya tanah merah sedikit, hanya sekitar 10 karung awalnya. Kemudian dicampur dengan kompos dari sampah dapur. Ini hasilnya lalu dia menghitam seperti ini. Jadi memang ada komposisi kompos itu karena juga ada arang sekam ya yang hitam, jadi memang akhirnya jadi hitam seperti ini. Ada banyak sekali ini seperti ini tulang ayam yang sudah mulai lapuk sih sebenarnya tulang ayamnya, makanya nggak saya pilih. Saya cuma buang sisa-sisa plastik yang kadang-kadang masih ada sampah-sampah plastik gitu yang dibuang. Nah ini saya coba buang. Oke, jadi seperti inilah penampakannya setelah diisi tanah ya, diisi media tanam. Jadi di pojok sengaja saya biarkan ada space sedikit seperti ini untuk memantau kondisi level air atau berfungsi atau tidaknya drainase, pipa-pipa drainase di bawah itu. Dan tanahnya sudah saya sisakan sekitar 5 cm dari permukaan raised bednya. Ini nanti tentu masih akan turun ya sebenarnya. Dia akan kita masih bisa isi lagi media tanam tambahan kalau memungkinkan nanti ya, kalau sudah turun. Nah ini udah siap tanam, jadi ini saya biarkan seperti ini dulu beberapa waktu, baru nanti mulai saya menyemai tanaman dan bisa ditempatkan di sini. Ya. Jadi seperti inilah ya, untungnya kita kalau punya raised bed. Kita nggak perlu mindah-mindahin lagi. Jadi semuanya nanti ditanam saja di sini. Tinggal kita sekat-sekat ya. Ini satu grup di sini, sekitar 50 cm mungkin satu grup bayam. Itu udah cukup buat hari-hari ya. Kemudian 50 cm lagi kita bisa nanam kangkung mungkin. Kemudian 50 cm lagi mungkin sawi. 50 cm lagi pakcoy. 50 cm lagi tanaman-tanaman yang akarnya pendek gitu ya. Sayur-sayuran harian kita. Dan ini udah cukup buat bisa membuat kita mandiri sayuran ya. Jadi bayangin kalau ini ada sekitar 6 grup, karena ini ada 3 meter ya. Bisa kalau cuman sekitar 50 cm per grupnya, kita bisa punya 6 grup tanaman sayur yang bisa kita panen setiap hari. Jadi kita bisa atur tanaman. Hari pertama mungkin kita bisa makan sawi, hari kedua mungkin pakcoy, hari ketiga bayam, hari keempat kangkung. Nah, seperti itu terus. Raised bed ini hanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang sifatnya sekali panen atau ya, sayuran harian gitu ya. Nah nanti sisanya mungkin seperti ini.
kelor atau lain-lainnya, sayur-sayuran lainnya nanti kita bikin di polybag atau semisalnya gitu. Nah, nanti di sini juga, cuman ini belum saya modifikasi, belum saya rapikan. Di sini nanti juga akan dibuat lebih rapi lagi untuk bisa menanam tanaman yang ya mungkin sejenis seperti ini, yang bisa kita manfaatkan di area itu. Jadi seperti inilah, karena lahannya tidak ada, berkebun di atap rumah itu ya seperti ini. Bisa memanfaatkan space-space yang sempit, tapi juga kita bisa bercocok tanam. Oke guys, jadi seperti inilah saya mengolah rice bed baru saya ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa secepatnya bisa saya tanam lagi. Saya tanami tanaman ya. Dari dulu rice bed yang saya gunakan dari papan bekas gitu. Kemudian meja asal aja itu dari kayu-kayu bekas. Nah, sekarang saya bikin lebih permanen, bisa lebih tahan lama, dan saya tinggal merawat media tanam dan tanamannya tentunya di atas ini. Oke, demikian videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, bye.